Kabupaten Ngada yang beribu kota Bajawa terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini memiliki wisata budaya yang menarik, wisata bahari yang penuh pesona, dan ada tradisi turun-temurun yang syarat makna. Di Kampung Tanah Wolo, Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeje, masyarakatnya sangat kuat memegang adat tradisi dalam kehidupannya. Untuk bersyukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang diperoleh, rakyat Tanah Wolo selalu melakukan ritual-ritual adat. Hal ini dilakukan sejak zaman dulu hingga sekarang ini. Kalau panen biasanya di padi keliling orang yang dipercayakan untuk melakukan ritual ini, upacara panen padi ini. Ayam, kemudian orang ini dengan pakaian adat seadanya, dia pergi keliling sawah yang mau istilah di kago tadi. Dalam sebutan bahasa daerah bahwa itu namanya kago kisauma. Kago kisauma artinya dia mengelilingi padi itu, sawah itu, lalu dia bawa dengan ayam yang mau kago tadi, ayam mau buat upacara. Dia bawa keliling sambil sebelum bawa itu dia biasanya putar-putar itu ayam di tungku api. Itu artinya dalam pemahaman lingkaran putar ayam itu bahwa dia merangkul untuk seluruh yang dalam istilah bahasa daerah kilimolo semua. Kilimolo dan gaora. Artinya dia merangkul semua, dia mengangkat semua, tidak pisah-pisahkan suku semua dia lingkar dalam lingkaran. Terus dia keliling ke sawah dengan bawa ayam sambil memetik padi dengan pisau atau dengan alat panen. Dulu ada yang pakai bambu metik padi, terus dia tangan satunya dia harus pegang sampai dia harus putarnya ke arah kiri begini sampai kembali di titik semula, baru dia bawa dengan ayam dan padi diikat. Sebelum diikat untuk digantung, dia letakkan di depan, lalu dia duduk upacara yang namanya upacara kago kisauma tadi. Ayam dibelah di mulutnya. Belah di mulut itu mengandung arti bahwa mulut itu ada lidahnya, kemudian setelah dibakar dilihat hatinya. Artinya mulut, lidah, selalu mulut yang berbicara apakah sesuai dengan nurani hati, niat hatinya atau tidak. Nah, itu. Cabut lidahnya, lihat petunjuk. Kalau ada sedikit daging yang melekat di bagian kiri kanan tulang lidah itu artinya memberikan gambaran bahwa hasil panenan kita ini bagus. Kemudian diyakini untuk tahun berikutnya itu juga digambarkan bahwa hasil panen ini bagus. Kemudian ayam dibakar. Setelah dibakar, dipisahkan dada dan bagian tubuh yang lain supaya bisa lihat perutnya. Kalau tanda ada kematian, dan itu dibuktikan tanda ada kematian, biasanya satu tulang, kalau ada bagian tulang sisi kiri kanan yang tonjol sedikit ke atas, kalau empedu tidak ada, sebaiknya ayam ini harus diganti, dibuat tulang ayam lain. Tapi kalau empedunya bagus, dalam ungkapan tadi saya katakan bahwa pedu merekungu lara kaya kota. Artinya empedunya kalau ada dan besar, itu berarti petunjuk yang bagus. Bagian perut biasanya kalau di bagian kanan itu jalur buat yang kita mau lihat. Kalau bagian kiri itu biasanya diyakini jalur untuk holoula, mitunoa, zinoa dan sebagainya.
Jadi bagian kanan ini yang kita lihat. Kalau jalurnya lurus sampai ke di sini diungkapkan Tukie Tapedu, artinya dari bawah lurus sampai ke empedunya, itu berarti petunjuk bagus dan hasil panenan baik yang sedang mau panen ini atau untuk tahun berikutnya pasti hasilnya bagus. Dan sampai sekarang itu tidak hanya orang tua yang mengetahui tentang upacara ritual syukur panen atau kago kisah umat tadi. Saya juga sering saya lakukan ketika ada kegiatan panen di sawahnya saya atau keluarganya saya lakukan. Kemudian ada generasi di bawah saya, itu juga mereka sudah tahu tanpa dipelajari secara khusus. Di setiap upacara mereka selalu hadir, dan itu sekolah buat mereka adalah dengan hadir dalam upacara, lalu mereka mendengarkan dan mereka selalu diberi kesempatan untuk belajar itu. Jadi petunjuk, lihat perut ayam, kemudian lihat hati ayam, lihat itu lidahnya, itu generasi di bawah saya itu juga banyak yang sudah mengetahui tentang ritual adat istiadat ini. Sampai sekarang dan setiap kali ada kegiatan baik tanam padi maupun panen padi atau ada kegiatan acara apa yang sebelum mulai harus diawali dengan lihat petunjuk ini. Zaman boleh berubah, adat asli harus dijaga. Jangan sampai lupa diri, tradisi asli tanah kelahiran. Ritual-ritual adat saat tanam dan panen padi selalu dilakukan pada setiap waktu untuk bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Jangan sampai lupa diri, tradisi asli tanah kelahiran. Jangan sampai lupa diri, tradisi asli. Sarua manusia, laung bong kau baik temesin kau saka, kau kuala kau ilu katul matul maral manelo. Ya kan kami kago kosu, kami dah keto. Di luar gila, di manusia kau ambil peolo kami gila lara. Oh, orang malu kau pil seruzau, kau lenir seruzau, mau kau pati ket polo ula, kau ambil kau pati mer pula kat kota. Tuh dia orang malu. Ini asal kisah bonda. Di doa bibi. Kita gila. Di doa. Ini bonda ni sah. Jadi jaroba bisa sama. Gua ketau gua. Kau sungguh cari doa. Teput tengah beriau bisu. Tuturan-tuturan adat dalam upacara ritual ini mengandung makna ucapan syukur dan rasa hormat mendalam kepada Sang Pencipta atas berkat padi yang diperoleh. Korban yang dilakukan lewat seekor ayam untuk memohon petunjuk dari Sang Pencipta atas kelanjutan hidup rakyat Tanah Wolo setelah panen dan saat memulai musim tanam. Lara manusia boda pak nak ni bangga pak bere pale. Tadi yang kita dah apa kosundi jaro pang tak no bina kapot hengap area bisu 5,000.
betul ribu nusi sepoe mai meu tulu magu me bakai poi manu ni kaparatia tiang kami lebat kako kosu kami dia ropere bengiruang kami dia mbo tuka inuna cuaca anu makime nusi dia nakana koko kami dia ropere bengiruan ne bati kami bakin bagelong aliveria usu kami bengkurum tenda 10 kali kami betul tenda sengasu koko mai kayo kama leka oh mbuja mekha poi manu ne di kaparatia rase we polo ya mbunu sime kha poi manu ni kaparatia kha be na kapoko a kha mbo tukai nu na kapoko mai mbunu si dia me kha poi manu ni kaparatia kha ni kamamitia nea poi manundi meu terima master moku aptasa me aptasa poi rase we polo Membuang makanan ke kiri dan ke kanan saat ritual dilakukan. Itu artinya memberikan makanan kepada para leluhur pertama yang telah berjuang mempertahankan dan memperbanyak tanaman padi bagi masyarakat Tanah Bolo. Lupa diri, tradisi asli tanah kelahiran. Zaman boleh berubah. Minum moke dan makan bersama dalam satu tempat melambangkan persatuan yang erat untuk menghadapi hidup secara bersama-sama. Jangan sampai lupa diri, tradisi asli tanah kelahiran. Jangan sampai lupa diri, tradisi asli tanah kelahiran. Mala sezo mala sezo le combere mai revo selo le combere quiero ayo quiero que tu coi ora ole que tu coi govi ayo quiero que tu coi Arua masabali le combere nairevo selo le combere quiero le quiero que tu coi ora sapoi ngove quiero que tu coi Hoy zamala se zoe Hoy zamala se zoe le combere nairevo selo le combere quiero le quiero que tu coi aga sapoi ngove quiero que tu coi Vaya mala no quiero Quiero le que tu ae que suelta por comer ae quiero le que quiero le que quiero le que tu ae que suelta por comer ae quiero le que tu ae que suelta por comer ae quiero le que Zaman boleh berubah.
penanaman menggunakan ritual selalu diawali dengan ayam. Ayam ini sebagai satu binatang yang buat adat kami di sini merupakan binatang untuk memberi petunjuk. Dia sebagai kompas pedoman untuk melakukan satu kegiatan dengan keyakinan adat budaya Tanah. Jadi sebelum tanam itu dalam istilah adat Puzuvini itu artinya kita mau benih yang pertama untuk kita tanam dulu dengan sistem tugal padi ladang. Kita tanam itu harus ada adat Puzuvini dulu. Ayam dilihat, dibunuh. Bunuh itu yang memang kalau dilihat dari sisi kelihatan agak sadis karena dia harus belah di mulut. Belah di mulut itu mengandung arti bahwa mulut itu ada lidahnya, kemudian lalu setelah dibakar dilihat hatinya. Artinya mulut, lidah, selalu mulut yang berbicara apakah sesuai dengan nurani hati, niat hatinya atau tidak. Itu langsung dicabut lidahnya. Biasanya lihat ada urat kecil, tulang kecil di tengah itu, kalau dia tegak lurus itu di hayati adat istiadat sini bahwa itu petunjuk yang baik. Kemudian di sisi kiri kanan kalau terdapat sedikit daging yang melengket, itu menggambarkan bahwa hasil panenan kita ini pasti berlimpah. Ada tanda sedikit, ada palang, bangga apa dia tahu dulu. Dia ada kentara ini, berarti hujan tahun ini kurang begitu bagus. Karena ini, pas lepas kita sakal lepas putang. Waktu kita ini permulaan kerjaan, hujan akan tersendat. Dia membu sedih pun sengago, mai ka poi manu batia, dan nikap ada dia kabia bawa tuka, ini tua dia vinaka foko. Dia tengah kami ke dia, Puzuvini vinonga pasopaka lorong ke dia. Ci kami berapa ringi bengi ruang, boleh benembo beno ruzo foka beroka, boleh beno kapotenga beno rio visu, boleh betang ke bembira seki. Jadi anak kami bina pakai ni kalau ngaliri alva kami tahu ngani mana apa ulumu mana kesambana. Mali nama tata motif tasat me apa tasat mana bulu ketem sita kebang kami kebang betul longkolizu kapal ngau tanah. Bali semain kami paja mai beu. Membunusi meuli ibu logo kami via pasovini ropare bengi rua bena selama. Bici kami bina okap tengah dia bisu. Mbu seri musim mana tata me apa tasat motif tasat ini kembali kami. Tutup pulau palu le tanah ikago taposo. Mbu mai me kabi pui manu ni kabaraja. Menurut cerita dulu, padi yang dinamakan kosu oleh rakyat Tanah Wolo didapati di antara rumput ilalang oleh sepasang suami istri yang bernama Tidi dan Uli. Keduanya hidup di kampung Malamenggi,
Setelah Tidi meninggal, istrinya bernama Uli mulai menyebarkan padi kepada seluruh masyarakat Tanah Wolo untuk ditanam di ladang-ladang mereka. Setelah itu, padi mulai dikembangkan dan ditanam di persawahan yang lebih luas. Kisah penemuan padi ini tersimpan erat dalam catatan-catatan adat rakyat Tanah Wolo. Perempuan yang menutup rapat benih padi yang ditanam, selain agar tidak digali oleh burung, juga melambangkan bahwa sang suami mencari, maka sang istri harus menyimpan hasil pencarian itu secara baik untuk kehidupan keluarga. Di tanah ngada tersohor di seluruh Flores. Sini sana gunung sawahnya pun luas, banyak orang suka mengunjungi. Siapa yang belum pernah mengunjungi, rasa hati selalu kepingin.